Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-25 ini, didukung oleh para pemain, Wahyu sebagai Mengci, Otis Perkasa sebagai Wong Chow, Ape Burhan sebagai Chanpi, Narto Bantul sebagai Prana Raja, Benny sebagai Jarawaha, Wawan Gewe sebagai Ganggadara, Arman Donida sebagai nelayan, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Awal tahun Saka 1214 atau awal tahun Masehi 1292, pantai Tuban waktu itu kelihatan lengang. Permukaan laut seperti disepuh dengan emas oleh cahaya matahari senja yang semakin mendekati batas cakrawala. Sampan-sampan para nelayan hilir mudik dan sebagian masuk ke muara sungai Sugalu. Mendadak jauh dari tengah samudera biru tak bertepi, muncul sebuah titik hitam yang makin lama makin membesar. Para nelayan berteriak memberitahu teman-temannya ketika muncul sebuah perahu tongkang. Perahu tongkang yang panjangnya kurang lebih 20 batang tombak itu terus melaju ke pantai. Ada 14 penumpang di atas perahu itu semua. Dan mereka berpakaian serba sutra. Rambut mereka yang dikuncir
Berkibaran tertiup angin laut yang segar. Perahu tidak berhenti, tapi mengarahkan haluannya ke muara sungai Sugalu. Para nelayan terus memandang perahu asing yang penuh dihiasi gambar aneka warna. Hei, dapatkah kalian menunjukkan pada kami di mana letak istana Singasari? Tuan mau ke istana Singasari? Oh, ya. Kami datang dari negeri yang jauh. Kami mau menghadap pada Raja Singasari. Mereka itu bicara apa saja? Yang jelas mereka membicarakan kita. Mungkin mereka heran melihat cara kita berpakaian. Nah, mereka meraba rambutnya. Mungkin mereka heran mengapa rambut kita dikuncir begini. Mereka adalah orang-orang nelayan. Mereka bekerja menangkap ikan untuk dijual atau dimakan bersama keluarganya. Yang jelas mereka orang-orang desa yang masih terbelakang cara hidupnya. Iya, tapi agaknya mereka tidak jahat. Mereka cukup ramah. Bagaimana saudara? Mengapa kalian tidak lekas memberikan jawaban? Kami bukan datang kemari untuk menjadi batu tontonan. Kami datang untuk suatu urusan yang sangat penting. Maaf Tuan, kami heran melihat cara-cara Tuan bertiga ini berpakaian. Oh, saudara tidak perlu merasa heran. Kami biasa berpakaian seperti ini di negeri kami. Sudahlah, kami tak bisa lama-lama di sini. Ayo, lekas, tolong tunjukkan letak istana Singasari. Baiklah, kalau Tuan bertiga mau menghadap Sang Prabu Kertanegara, terus saja ikuti jalan berbatu ini. Letak kota Singasari memang agak jauh dari sini. Iya. Tapi Tuan bisa bertanya pada siapa saja yang Tuan jumpai di sepanjang jalan. Mereka akan menjawab dengan senang hati. Jadi letak kota Singasari masih jauh dari sini. Dan kami harus bertanya pada setiap orang yang kami jumpai di sepanjang jalan. Apa memang begitu adat negeri kalian? Bukan begitu. Tuan tidak perlu bertanya pada setiap orang. Tuan silahkan bertanya kalau memang harus bertanya. Sebab letak kota Singasari agak jauh dan harus melalui beberapa buah desa. Tapi bagaimana kalau mereka nanti tidak memberikan jawaban yang memuaskan kami ya? Iya. Dan bagaimana kalau mereka menipu kami? Tuan tidak perlu merasa khawatir. Menipu atau menyesatkan orang di perjalanan bukan watak bangsa kami. Percayalah, Tuan akan diperlakukan dengan baik. Iya. Kami percaya. Lalu, kira-kira berapa jauhnya letak Singasari dari sini? Kalau Tuan bertiga berjalan tanpa istirahat, Tuan akan tiba di alun-alun Singasari menjelang fajar besok. Tiga orang asing itu segera meninggalkan tepian kali Sugalu. Mereka berjalan ke arah yang ditunjukkan nelayan tua. Dan benar apa yang dikatakan nelayan tua. Menjelang fajar, mereka tiba di pusat keramaian kota Singasari. Mereka menunggu hari menjadi lebih terang sebelum kembali melanjutkan perjalanannya. Maaf. Saya mengganggu sebentar.
Saya mau bertanya, di manakah letak istana Singasari? Oh, Tuan mau ke istana? Iya. Kami bertiga mau menghadap Raja Singasari. Tuan ini siapa? Oh, barangkali mereka ini pedagang dari negeri seberang, Kakang. Oh, benar. Kami memang datang dari negeri seberang. Tapi kami tidak ada hubungannya dengan usaha-usaha perdagangan. Kami bertiga adalah utusan. Kami datang ke Pulau Jawa ini atas nama Kaisar kami. Oh, begitu. Kalau tuan mau pergi ke istana, terus saja ikuti jalanan ini, Tuan. Iya, Terima Tuan. kasih. Nanti akan sampai di alun-alun Singasari. Di sana tuan akan diperiksa lebih dulu sebelum diizinkan menghadap ke istana. Baiklah. Terima kasih atas keterangan saudara-saudara. Mau apa orang-orang itu menghadap Prabu Kertanegara? Iya, pasti ada hubungannya dengan soal-soal pemerintahan, Kakang. Ada prajurit Singasari datang kemari. Kau. Kulihat kau baru saja bicara dengan 3 orang asing. Iya, Tuan. Iya. Siapa mereka itu? Dan apa yang dia bicarakan dengan kalian? Katanya mereka datang dari negeri seberang, Tuan. Mereka menanyakan di mana letak istana Singasari, Tuan. Katanya mereka ingin menghadap Sang Prabu Kertanegara, Tuan. Hanya itu yang mereka katakan pada kalian? Iya, Tuan. Hanya itu, Tuan. Kalian jangan berdusta. Kalian tahu prajurit-prajurit Singasari mondar-mandir siang malam untuk mengamankan istana dan sekitarnya. Mereka yang dicurigai bisa ditangkap dan mendapat hukuman yang berat. Jangan, Tuan. Kami tidak tahu apa-apa. Kami tidak melakukan apa-apa, Tuan. Kalian jangan merasa pintar. Hal itu bisa membahayakan jiwa kalian. Kemana mereka tadi perginya? Ke sana, Tuan. Ke arah sana. Kemana? Apakah mereka membawa senjata? Ampun, Tuan. Kami tidak memerhatikan soal itu. Mereka hanya sebentar sekali, Tuan. Ayo, Adi Ganggadara. Kita susul orang-orang itu. Ayo. Hampir saja kita mendapat celaka. Prajurit-prajurit Singasari sekarang memang jauh berbeda dibandingkan dengan zaman Prabu Ranggabuni dulu. Mereka suka menakut-nakuti rakyat kecil seperti kita-kita ini, Kakak. Mereka juga prajurit-prajurit yang sombong dan tidak tahu sopan santun. Mereka selalu bertanya dari atas punggung kudanya. Tidak mau turun sebagaimana mestinya prajurit yang mengerti tata krama. Ada apa? Ini ngomong apa, Kakang? Nanti kalau ada yang mendengar, bisa jadi masalah lagi. Sudahlah, biar saja mereka itu. Kita urusi saja keperluan kita sendiri, Kakang. Betul ya. Buat apa kita ikut campur urusan begitu? Salah-salah bisa kena hukuman cambuk. Lebih baik kita berdagang dengan baik-baik. Ada untungnya, bisa untuk makan sekeluarga ya. Tuan-tuan ini siapa? Dan mau kemana? Apakah kami sedang berhadapan dengan prajurit Singasari? Benar. Kami prajurit Singasari. Nama saya Jarawaha. Ya, Tuan tahu, dia seorang panglima muda. Dan saya seorang perwira. Nama saya Ganggadara. Tuan siapa? Hanya kami terpaksa tidak bisa menjawab pertanyaan Tuan. Mengapa begitu? Selama tuan-tuan bertanya dari atas punggung kuda, kami tidak bersedia menjawab. Ayo kita turun.
Adi Ganggadara. Nah, sekarang Tuan harus menjawab dengan benar dan jangan berbelit-belit. Kami adalah pimpinan pasukan yang bertanggung jawab penuh atas keamanan daerah sekitar Istana Singasari. Nah, silakan bertanya. Dengan senang hati kami akan menjawab. Tuan-tuan berasal dari mana? Hanya, kami datang dari negeri Mongolia. Daratan itu tentunya sangat jauh letaknya. Lalu, apa keperluan tuan-tuan datang ke negeri kami? Kami mau menghadap Raja Singasari. Untuk keperluan apa? Kami hanya mengemban tugas kaisar kami. Tugas apa? Setelah bertemu dengan Raja Singasari, baru kami akan mengatakan apa tugas kami yang tersebut. Sekarang belum bisa kami katakan. Ya. Tuan-tuan datang hanya bertiga? Iya, kami semua 14 orang. Di mana yang lain? Mereka menunggu di kapal. Di kapal? Kalian membawa senjata tajam? Di negeri kami, di Mongolia, kami adalah juga prajurit seperti tuan-tuan ini. Kami tak pernah lupa membawa senjata untuk menjaga keselamatan kami di jalan. Baik. Tapi rasanya untuk sekarang ini, tuan-tuan belum bisa menghadap Sang Prabu. Mengapa kami tidak bisa menghadap beliau sekarang? Sang Prabu sedang menghadiri pertemuan penting di Paseban Agung. Dan tak seorang pun diperkenankan mengganggu jalannya pertemuan tersebut. Lalu apa yang bisa kami lakukan sekarang ini, ya? Ya, sebaiknya tuan menunggu sampai besok. Malam ini tuan-tuan bisa beristirahat di rumah penginapan. Saya, atas nama pemerintah Singasari, akan mengurus segala keperluan tuan-tuan selama di negeri kami. Semua 14 orang, Tuan. Yang 3 turun, sedang sisanya menunggu di kapalnya yang ditambatkan di muara sungai Sugalu. Mereka bermaksud menghadap Sang Prabu. Saya sudah mendesak bertanya apa keperluannya. Tapi mereka tidak bersedia mengatakannya, Tuan. Iya, mereka akan menyampaikannya langsung pada Sang Prabu, Tuan. Sekarang kita belum bisa menghadap Sang Prabu untuk menyampaikan masalah ini. Mengapa, Tuan? Sang Prabu sedang sibuk memikirkan persoalan yang cukup berat yang ada dalam tubuh pemerintah Singasari sendiri. Beberapa orang pembesar melaporkan tentang kekacauan yang mulai sering terjadi di wilayah Singasari. Dan di belakang kekacauan itu, banyak bukti menunjukkan bahwa kerajaan Gelang-Gelang terlibat. Beberapa pengacau yang berhasil ditangkap ternyata adalah orang yang berasal dari Gelang-Gelang. Lalu, apakah itu berarti Jaya Katuang ikut terlibat, Tuan? Tidak ada yang bisa memastikan. Sang Prabu sendiri tidak sependapat bahwa Jaya Katuang terlibat. Prabu Jaya Katuang itu kan masih adik ipar Sang Prabu Kertanegara. Di samping itu, dia juga masih besan karena ada raja. Putra Jaya Katuang adalah menantu beliau. Karena itulah, persoalan ini menjadi rumit. Sebagian pembesar ada yang masih bertahan pada pendapatnya, bahwa Gelang-Gelang harus mulai diawasi sepak terjangnya. Dan sebagian pembesar yang lain mulai luntur dan setuju dengan pandangan Sang Prabu. Ya, kalaupun Gelang-Gelang memperkuat bala tentaranya dengan menggembleng prajurit-prajurit baru, tidak mungkin hal itu dimaksudkan untuk memberontak pada Singasari. Ya, kita semua memang tidak akan pernah tahu secara persis apa yang ada di dalam hati Jaya Katuang. Ya. Lalu, bagaimana dengan orang-orang asing itu, Tuan? Biar, aku nanti yang akan menghadap Sang Prabu untuk menyampaikan masalah ini. Tapi ada baiknya kita selidiki mereka itu. Maksud Tuan? Sekarang ini banyak sekali orang asing tinggal di daerah pesisir timur kota Tuban. Mereka tidak diketahui secara jelas data-datanya. Bisa saja mereka itu telik sandi bayaran yang bekerja untuk Gelang-Gelang atau untuk negara bawahan yang lain seperti Daha, Jenggala,
atau Lumajang. Dalam hal ini kita harus benar-benar waspada. Lalu, apakah Tuan mempunyai sebuah rencana tertentu sehubungan dengan 3 orang asing itu, Tuan? Kalau mereka benar-benar utusan Kaisar Mongolia, tentu mereka sudah dipersiapkan sebelum berangkat ke negeri ini. Aku ingin tahu, apakah mereka juga mempersiapkan dirinya dengan ilmu kanuragan? Bebas racun. Kau sudah mencicipi satu persatu. Sudah, Tuan Mengci. Bagus. Semua sudah saya cicipi. Tidak satu pun yang mengandung racun. Bagus. Kalau begitu, mari kita bisa makannya sekarang. Mari. Apakah lezat masakan orang-orang Singasari ini? Kita coba saja. Tapi ingat. Bukan hanya lezat yang kita cari, tapi juga keselamatan jiwa kita. Iya. Di negeri orang seperti ini, apa saja bisa terjadi. Kita tidak kenal adat istiadat mereka, tata cara mereka, dan latar dasar mereka. Makanan apa ini namanya? Rasanya manis sekali ya. Yang warna hijau itu juga manis. Tapi aromanya sedap sekali. Mungkin juru masak mencampur dengan sari daun-daunan berbau harum. Aku tidak melihat bakmi di negeri ini. Kalau mau makan bakmi yang enak sampai perut kita buncit, datanglah ke warung Paman Tongpai. Di Singasari mana ada bakmi? Kau ini ada saja. Aku mendengar langkah kaki manusia di atas bupungan rumah penginapan ini. Awas! Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.
Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-26 ini didukung oleh para pemain Mama Pratomo sebagai Kertanegara, Wahyu sebagai Mengci, Otis Perkasa sebagai Wong Chow, Ape Burhan sebagai Chanpi, Iwan Dahlan sebagai Prana Raja, Benny sebagai Jarawaha, Wawan Gewe sebagai Ganggadara, Kasdu Dewa sebagai Lembu Sora, Heri sebagai Diah Wijaya, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Budi Klontong sebagai Nambi, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Ada orang bermaksud jahat pada kita. Dia membokong dengan senjata rahasia. Orang itu naik ke atas bubungan rumah ini ya. Cabut senjata kalian. Mari kita lihat ke halaman. Rupanya kalian bermaksud jahat pada kami, wah. Kalau ingin selamat, serahkan apa yang kalian miliki. Jadi ya, kalian bermaksud melampau kami. Nah, ambillah semuanya apa yang kami miliki. Iya. Sudahlah, biar mereka itu pergi. Tak perlu kita mengejar. Apa? Mereka tidak kembali lagi dalam jumlah yang lebih banyak, Kupikir tidak. Rumah penginapan ini memang bagus, nyaman, tempat tidur empuk, udara segar, pemandangan bagus. Tapi soal pengamanan payah. Bagaimana Jarawaha, Ganggadara? Apa yang telah Tuan perintahkan telah kami laksanakan. Dan bagaimana kesimpulanmu? Rupanya mereka bertiga sudah dipersiapkan dengan cukup baik, Tuan. Ketiganya jelas bukan orang awam dalam hal olah kanuragan, Tuan. Ya, ketiganya memiliki ilmu pedang yang lumayan. Gerakannya cepat. Dan jurus-jurusnya pun cukup berbahaya, Tuan. Maka demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kami tidak terlalu lama melayani mereka. Kami segera kabur melewati pintu belakang yang sudah disediakan pelayan rumah penginapan. Tuan. Ya. Apakah Tuan sudah menghadap Sang Prabu? Sudah. Dan aku sudah menyampaikan masalah ini. Dan agaknya beliau berkenan menerima mereka. Lalu, bagaimana Tuan? Apakah kami harus menjemput mereka sekarang juga? Ya. Sebaiknya begitu. Jemputlah 3 orang asing itu. Dan bawalah menghadap Sang Prabu. Aku akan menunggu di tangga Balai Paseban Agung. Baik, Tuan. Akhirnya Tuan datang juga. Kami sudah cemas menunggu. Maaf, kami agak terlambat. Banyak urusan yang harus kami selesaikan lebih dulu sebelum kemari. Lupanya tuan-tuan ini prajurit yang sibuk Itu biasa. Kami selalu sibuk. Sebab menjaga keamanan wilayah istana bukanlah pekerjaan yang enteng. Ya, bagaimana semalam? Apakah tuan-tuan bisa beristirahat dengan nyaman? Oh iya. Rumah penginapan ini memang nyaman sekali. Hanya saya pengamanannya kurang bagus. Kenapa?
Apakah ada yang mengganggu tuan-tuan? Sedikit. Waktu kami bertiga sedang menikmati makan malam bersama, tiba-tiba ada yang membokong dengan lemparan senjata rahasia beracun. Wah, inilah senjata rahasia itu. Sungguh keterlaluan. Pasti para perusuh yang melakukannya. Kenapa, Tuan? Apakah kota Singasari tidak aman? Tidak. Sebenarnya kota Singasari aman, tuan-tuan. Mungkin mereka itu datang dari daerah yang lain. Kami bertiga sempat bertarung dalam 1-2 jurus dengan orang-orang itu. Dan saya sempat menyelobot lencana ini ya. Bukankah ini lencana prajurit Singasari? Iya, benar. Ini lencana prajurit kami. Bagaimana orang-orang itu bisa mendapatkan lencana ini? Begini, Tuan. Orang-orang itu mau berbuat yang jahat pada kami. Tapi mereka mempergunakan prajurit Singasari sebagai topeng. Orang-orang itu pasti akan kami bekuk. Dan mereka harus dihukum picis di alun-alun. Memalukan. Mencemarkan nama baik dan citra kami sebagai prajurit teladan. Tuan-tuan harus memaafkan kami atas keteledoran yang kami buat. Kami sungguh-sungguh tidak menduga bahwa ada perusuh kota yang telah mengincar tuan bertiga. Sudahlah, lupakan saja soal itu. Yang penting kami selamat dan segera bisa menghadap Raja Singasari untuk melaksanakan tugas kami. Kalau begitu, kita bisa berangkat sekarang. Kami sudah siapkan 3 ekor kuda yang bagus untuk tuan-tuan. Mari tuan-tuan, mari kita ke istana. Salam ya Sri Kertanegara. Salam ya Sang Siwa Buddha. Terimalah sembah dan hormat kami. Iya. Jadi kalian bertiga datang dari kerajaan Mongolia? Benar, tuanku. Nama hamba Mengci. Di sebelah kiri hamba Wong Chao. Dan di sebelah kanan hamba Chen Pi. Mengci, Wong Chao, dan Chang Pi. Ya. Bagaimana kabar negeri kalian? Negeri kami akhir-akhir ini banyak mengalami perubahan, khususnya dalam hal tata pemerintahan. Adapun Sri Baginda Cengis Khan, pendiri dinasti Sung, sudah wafat. Lalu siapa penggantinya? Sri Baginda digantikan oleh Kaisar yang sekarang berkuasa di Mongolia. Kaisar Kubilai Khan, pendiri di dinasti Yuan. Begitu. Dan sekarang kalian bertiga datang ke Singasari mengemban tugas kaisar yang baru itu. Benar, tuanku. Kalian diutus apa oleh Kaisar Kublai Khan? Kami diutus menyampaikan surat untuk tuanku Kertanegara. Mana suratnya? Ini, tuanku. Sanggrama Wijaya. Iya. Coba kau baca surat itu di depan para hadirin, supaya mereka mendengar semuanya dan mengerti apa isi surat itu. Baik, Ayahanda Prabu. Tuan Raja yang terhormat, saya Kublai Khan adalah kaisar yang baru kerajaan Mongolia. Selama pergantian pemerintahan di negeri kami,
yang membutuhkan waktu yang cukup lama, menyebabkan saya terlambat mengirimkan berita ini. Tuan Raja, kami bangsa Mongolia adalah bangsa yang cinta damai, cinta persahabatan. Selama ini kami telah menjalin persahabatan dengan negeri-negeri lain yang jauh, termasuk Tumapel, negeri Tuan Raja. Dan saya menginginkan tali persahabatan itu tetap diteruskan. Karena itu, saya ingin mendengar sikap Tuanku Raja sehubungan dengan adanya pergantian kekuasaan di negeri kami. Tulislah selembar surat yang isinya menyatakan bahwa Tuan Raja bersedia tetap menjalin persahabatan dengan bangsa kami. Tertanda Kublai Khan, Kaisar Kerajaan Mongolia. Demikianlah ayahanda bunyi surat dari Kaisar Kublai Khan. Coba, aku ingin mendengar pendapatmu, Paman Lembu Sora. Maaf Gusti. Sepertinya hamba belum bisa mengemukakan pendapat apa-apa. Karena menurut hamba, soal-soal seperti ini perlu dirundingkan lebih dulu dengan seksama. Bagaimana, Paman Nambi? Benar apa yang dikatakan oleh Kakang Lembu Sora, Gusti. Soal-soal seperti ini memang perlu dibicarakan secara matang. Harus dilihat dari berbagai sudut kepentingan. Baiklah. Atau barangkali kau mempunyai pendapat lain, Sanggrama Wijaya, Arda Raja? Tidak, Ayahanda Prabu. Hamba sependapat dengan Paman Lembu Sora dan Paman Nambi. Hamba pun sependapat dengan Paman berdua dan Kakang Wijaya. Memang sepantasnya hal ini dirundingkan secara matang. Nah, kalian mendengar sendiri bahwa aku belum bisa memberi jawaban atas surat yang ditulis oleh Kaisar Kublai Khan. Lalu, kapan jawaban itu akan kami terima, Tuanku? Besok. Besok kalian akan memperoleh jawaban itu dari Prabu Kertanegara. Setelah Mengci dan kawan-kawannya pergi, Prabu Kertanegara masih duduk di atas singgasana dengan ditemani beberapa orang pembesar istana yang terpercaya. Mereka masih membicarakan perihal surat dari Kaisar Kublai Khan itu. Ya, memang Gusti. Sejak zaman Prabu Ranggawuni dulu, pemerintah Singasari sudah menjalin hubungan persahabatan dengan bangsa Mongolia, yang waktu itu diperintah oleh Kaisar Genghis Khan. Menurut pendapat hamba, bangsa Mongol memang benar cinta damai dan cinta persahabatan. Hamba ingin mengemukakan pendapat Ayahanda Prabu. Katakan apa pendapatmu itu, Arda Raja. Hamba ingin kembali ke soal isi surat yang ditulis langsung oleh Kaisar Kublai Khan. Menurut pendapat hamba, isi surat itu mendua arti. Di satu sisi, dia mengatakan cinta damai dan persahabatan. Tapi di sisi lain dia berkata sebaliknya. Coba Ayahanda Prabu perhatikan kalimat terakhir isi surat itu. Coba kau bacakan kalimat itu, Sanggrama Wijaya. Baik, Ayahanda Prabu. Tulislah selembar surat yang isinya menyatakan bahwa Tuan Raja bersedia tetap menjalin persahabatan dengan bangsa kami. Nah, bukankah nada kalimat itu memaksa Ayahanda Prabu adalah seorang raja? Bahkan dengan tunduknya Swarna Bumi, kerajaan bangsa Melayu itu membuktikan bahwa Ayahanda Prabu adalah raja besar yang pantas disegani oleh raja-raja yang lain. Seharusnya bunyi kalimat itu tidak boleh begitu, Ayahanda Prabu. Jadi bagaimana pendapatmu, Arda Raja? Ya, menurut pendapat hamba, Ayahanda Prabu tidak perlu menggubris surat itu.
apalagi menulis surat balasan yang isinya setuju. Sebab dengan begitu, ayahanda berarti tunduk pada Kaisar Mongolia. Maaf, Gusti. Hamba ingin mengemukakan pendapat sehubungan dengan pendapat Angger Ardaraja. Silahkan, Paman Lembu Sora. Paman Nambi, Ranggalawe, Kebu Anabrang, semuanya saja yang ingin mengemukakan pendapatnya, silahkan bicara secara belak-belakan. Gusti, apa yang baru saja dikemukakan Angger Ardaraja, tidak seluruhnya dapat hamba setujui. Memang benar, kalimat itu bisa ditafsirkan sebagai paksaan tunduk pada kekuasaan Kubilai Khan. Tetapi tafsiran seperti itu belum tentu benar, Gusti. Kan bunyinya sudah cukup jelas, Paman Lembu Sora. Kita bisa mendengar nada paksaan di dalam kalimat terakhir itu. Tapi, Nger, membaca surat tidak bisa hanya memperhatikan sebagian kecil kalimat saja. Kita harus memperhatikan dan menghargai apa yang ditulis Kubilai Khan pada kalimat-kalimat sebelumnya. Tidak bisa, Paman. Kalimat-kalimat sebelumnya itu ditulis hanya untuk mengaburkan tujuan Kubilai Khan yang sesungguhnya. Menurut pendapat saya, justru kalimat terakhir itulah yang perlu kita garis bawahi. Kalimat itu merupakan inti permasalahan yang ingin disampaikan pada kita. Tanpa bala tentara, tanpa perang yang banyak menyita waktu dan kekayaan negara, Kubilai Khan secara licik ingin menundukkan Singasari. Cukup. Cukup, Ardaraja. Kita tidak perlu bertengkar soal ini. Maaf, Ayahanda Prabu. Hamba ingin mengemukakan pendapat kalau sekiranya masih diberi kesempatan. Katakan pendapatmu itu, Sanggrama Wijaya. Menurut pendapat hamba, bagaimanapun juga surat itu perlu dijawab. Sebab menjawab surat dengan baik merupakan adat kesopanan bangsa dan leluhur kita. Maksudmu, apakah aku harus menyetujui permintaan Kubilai Khan itu? Soal itu sepenuhnya di bawah wewenang Ayahanda Prabu. Ayahanda bisa menulis surat yang senada dengan surat Kubilai Khan itu. Maksud hamba, Ayahanda bisa menulis dengan halus, tapi isinya memerlukan penafsiran lebih jauh. Bisa ditafsirkan menyetujui, bisa pula tidak. Apakah itu nantinya tidak merendahkan martabat kita? Benar, Ayahanda Prabu. Jelas jawaban seperti itu akan menunjukkan kelemahan kita. Bukan jawaban dari seorang raja besar. Hamba kira tidak, Ayahanda Prabu. Sebab menurut pendapat hamba, untuk saat sekarang ini kita janganlah membuat perkara yang baru, yang bisa menyeret Singasari ke dalam peperangan besar-besaran. Apalagi untuk berurusan dengan negara Mongolia itu. Ya, benar Gusti Prabu. Kita jangan terpancing oleh bunyi kalimat surat itu, yang nantinya akan membuat Singasari menderita kerugian besar. Ayahanda Prabu, lebih baik sekarang ini kita memusatkan perhatian kita pada pemerintahan dalam negeri sendiri. Iya, Gusti. Kerusuhan-kerusuhan yang timbul di mana-mana, yang didalangi oleh gelang-gelang itulah yang sesungguhnya perlu mendapat perhatian secara khusus. Apa maksudmu, Paman Lembu Sora? Kita sedang membicarakan isi surat. Mengapa kau mengungkit lagi masalah kerajaan gelang-gelang? Bukan mengungkit, Angger Ardaraja. Persoalan ini memang perlu diselesaikan secara tuntas. Kita tidak mempunyai persoalan dengan gelang-gelang. Persoalan kita adalah isi surat. Surat tantangan dari bangsa asing, bangsa Mongol. Sudahlah, cukup. Paman Lembu Sora ini mengada-ada saja. Saya tahu Paman hanya mau memojokkan orang tua saya, yang sekarang menjadi raja gelang-gelang. Dan saya tidak terima. Saya tidak terima Paman menuduh Hayana Jaya Ketwang mendalangi kerusuhan-kerusuhan di Singasari. Ardaraja, kalau kau tidak bisa membungkam mulutmu sendiri, kau boleh pergi meninggalkan Paseban Agung ini. Maaf Ayahanda Prabu. Maafkan hamba Ayahanda. Nah, aku sudah menampung semua pendapat yang kalian lontarkan dalam pertemuan ini tadi. Soal jawaban itu, akulah yang menentukan. Pertemuan ini aku tutup hingga di sini.
Selamat ya Sri Kertanegara. Selamat ya Sang Siwa Buddha. Pertemuan penting itu pun selesai. Balai Paseban Agung Istana Singasari menjadi sepi kembali. Nampak Arda Raja Putrajaya Katwang yang juga menantu Sang Prabu Kertanegara bersungut-sungut. Kurang ajar Paman Embusora. Mengapa selalu mengutik-utik masalah gelang-gelang? Juga Kakang Sanggrama Wijaya nampaknya sependapat dengan orang-orang itu. Mereka berkomplot untuk menyingkap tabir di balik kerusuhan Singasari selama ini. Nah, aku mempunyai rencana yang jitu. Aku harus dapat memancing kemarahan Ayahanda Prabu Kertanegara pada 3 orang utusan Kublai Khan itu. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandano, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-27 ini didukung oleh para pemain Narto Bantul sebagai Arda Raja,
Sudibianto dan Wawan Gewe sebagai prajurit, Mamok Pratomo sebagai Kertanegara, Wahyu sebagai Mengci, Otis Perkasa sebagai Wong Chao, Ape Burhan sebagai Canpi, Kasdu Dewa sebagai Lembu Sora, Heri sebagai Diah Wijaya, Iwan sebagai Pranaraja, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Arda Raja terus melangkah dan tubuhnya segera lenyap di balik dinding yang membatasi Paseban Agung dan wisma pangeran-pangeran Singasari. Entah apa yang direncanakan menantu Kertanegara itu, tak seorang pun tahu. Sementara itu, di tempat lain nampak Pranaraja mengantarkan Mengci dan teman-temannya menuju rumah penginapan. Bagaimana kesan tuan-tuan tentang negeri kami? Oh, negeri yang bagus. Huh? Saya lihat tanah-tanah di negeri tuan subuh-subuh. Tanamannya tumbuh dengan baik sekali. Ya. Rakyat di negeri tuan tentu hidup makmur. Rakyat Singasari memang tidak pernah kekurangan bahan makanan. Ya. Bagaimana dengan mereka yang tinggal di desa-desa? Apakah juga hidup dengan senang dan bahagia? Tentu saja mereka hidup dengan senang dan bahagia. Ya, mereka itu orang-orang sederhana. Orang-orang seperti itu mudah puas dan tidak terlalu muluk-muluk yang diinginkannya. Oh ya, apakah tuan-tuan menyukai kesenian? Oh, apakah di sini ada banyak macam kesenian? Barangkali Tuan bermaksud mengajak kami menikmati kesenian negeri Singasari. Negeri kami kaya juga akan kesenian. Negeri yang kaya kesenian menunjukkan bahwa rakyatnya cerdas. Boleh juga kami melihat kalau memang disediakan. Di istana ada beberapa kelompok kesenian yang bisa diandalkan. Kalau tuan-tuan berminat, kami bisa menyuruh mereka bermain di hadapan tuan-tuan. Boleh. Oh, kami ingin menonton kesenian dari negeri tuan. Iya. Kalau begitu nanti malam, tuan bertiga akan kami jemput. Tuan-tuan bisa menikmati tari-tarian ataupun nyanyian-nyanyian dari para seniman dan seniwati Istana Singasari. Kalau begitu kalian harus sabar menunggu. Utusan kerajaan Mongolia itu nampaknya girang sekali melihat kesenian kita, Gusti. Iya, benar Gusti Arda Raja. Bahkan ada salah seorang di antaranya minum tuak sampai mabok. Itu lebih bagus. Di mana-mana orang mabok selalu menjadi biang keributan. Apakah kami boleh melukai mereka, Gusti? Tidak boleh. Kau tidak kuizinkan melukai mereka. Kalau sampai hal itu terjadi, nyawa kalian tidak akan selamat. Oh, iya Gusti. Kalian hanya kusuruh menyerang mereka. Kalian bisa melakukannya pada saat mereka keluar dari pintu gerbang istana. Iya. Dan ingat, kalian tidak boleh sampai tertangkap. Begitu terjadi pertarungan sengit, kalian harus segera kabur dan menghilangkan jejak. Cukup jelas? Jelas, Gusti. Nah, kalian berangkat sekarang. Awas, jangan sekali-kali kalian menyebut-nyebut namaku kalau sampai tertangkap. Iya, Gusti. Baik. Malam telah agak larut ketika Mengci dan kawan-kawannya meninggalkan ruang kesenian Istana Singasari. Dua orang prajurit ditugaskan mengawal mereka sampai ke rumah penginapan.
negeri ini. Nyanyian yang merdu, talian yang memikat hati. Alangkah sedapnya bau arak Singasari. Sedap sekali, sedap sekali. Santi, kita harus segera sampai di rumah penginapan itu. Halumnya bau arak. Sehalum mulut gadis-gadis dari lembah butang payah. Ayo jalan, Di mana-mana orang mabok selalu membuat susah teman-temannya. Aduh, tadi sudah kuperingatkan jangan terlalu banyak minum. Kau masih nekat juga. Capek sekali. Jangan harap kau akan kami gendong sampai rumah penginapan itu. Ayo jalan. Aduh, ini sudah larut malam. Hei, awas! Kalian prajurit Singasari? Mengapa kalian menyerang kami? Mengci dan dua orang temannya terkejut melihat serangan dua orang prajurit Singasari yang tiba-tiba muncul dari sudut pintu gerbang yang gelap. Sementara dua prajurit lainnya yang ditugaskan mengawal utusan kerajaan Mongolia itu ragu-ragu untuk bertindak. Suasana malam menjadi gaduh. Beberapa orang prajurit jaga segera datang ke tempat kejadian. Kami atas nama pemerintah Singasari sangat menyesalkan kejadian ini. Tapi sebenarnya bagaimana peristiwanya, Tuan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Kami bertiga sedang berjalan. Setelah selesai melihat pertunjukan kesenian. Salah seorang di antara kami ada yang mabuk. Waktu kami sudah melewati pintu gerbang, mendadak ada dua orang prajurit Singasari menyerang kami. Kami terpaksa membalas serangan mereka sambil melindungi salah seorang teman kami yang sedang mabuk. Kami tidak mengerti mengapa hal itu sampai terjadi. Tuan harus mengerti. Bukankah Tuan yang harus bertanggung jawab atas keamanan daerah sekitar istana? Iya. Kenapa Tuan sendiri yang mengatakan begitu? Iya. Kami mengaku bersalah. Kami telah teledor menjaga tuan-tuan. Ya, mestinya hal ini tidak boleh terjadi. Saya berjanji akan terus mengusut peristiwa ini. Kalau sampai di antara kami ada yang luka atau cedera, buntutnya bisa panjang. Iya, Kaisal kami tentu tidak akan terima begitu saja. Baiklah. 2 kali kami telah berlaku teledor. Dan kali ini pun kami minta maaf atas kelalaian itu. Sudahlah. Kami tak ingin bicara lagi soal ini. Hanya kami sangat menyayangkan bahwa di negeri yang indah ini kami terpaksa merasa kurang aman. Atau barangkali kehadiran kami tidak disukai. Tuan jangan berkata begitu. Tapi saya terpaksa berkata begitu. Ada apa semua ini? Mengapa kami sampai dibokong 2 kali? Bagaimana Paman Umusora? Gusti, hamba yakin ada yang berdiri di belakang peristiwa ini. Ya, apakah Paman mencurigai seseorang? Maaf Gusti, hamba tidak berani mengatakannya. Ya, bagaimana dengan Adi Arda Raja Paman? Sekali lagi maaf Gusti, hamba tidak berani mengutarakannya. Peristiwa ini pasti akan digunakan untuk memancing kemarahan Ayahanda Prabu, Paman. Iya,
Agaknya memang begitu, Gusti. Karena itu kita harus dapat mengendalikan Sang Prabu, agar jangan sampai terburu nafsu. Ya, keadaan akan semakin bertambah sulit kalau sampai Ayahanda Prabu tidak bisa mengendalikan diri, Paman. Dan itulah yang diharapkan orang-orang yang berdiri di belakang layar peristiwa ini. Hamba kira kalau sampai terjadi perang antara Singasari dan kerajaan Mongolia, tentulah ada pihak yang merasa untung, Gusti. Jelas, kerajaan gelang-gelang yang akan memanfaatkan keuntungan itu, Paman. Sekarang, mereka mempunyai bala tentara yang jumlahnya di luar ketentuan sebagai negara bawahan, Paman. Ya. Kalau sampai gelang-gelang memberontak pada saat Singasari sudah menjadi lemah, tentulah usaha mereka akan berhasil, Paman. Dan hal itu sangat tergantung dari sikap Sang Prabu besok. Pada saat harus menjawab surat Kaisar Mongolia itu, Gusti. Baiklah, Paman. Kita tunggu saja besok. Mudah-mudahan kita bisa mempengaruhi Ayahanda Prabu agar tetap bijaksana dalam menilai persoalan ini, Paman. Mana Gusti Ardaraja? Kok tidak ada di sini? Apa sebenarnya maksud Gusti Ardaraja menyuruh kami menyerang utusan Mongolia itu? Untung saja mereka cukup tangguh. Permainan pedang mereka cukup hebat. Barangkali setingkat dengan permainan pedang Tuan Jarawaha atau Ganggadara. Pasti mereka pun prajurit pilihan di negerinya sendiri. Aku mendengar kuda. Mungkin itulah Gusti Ardaraja. Oh, Gusti Ardaraja. Bagaimana tugasmu? Sudah kau laksanakan dengan baik? Sudah, Gusti. Bagus. Sekarang ikutlah aku. Kemana, Gusti? Kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Kau harus melaporkannya secara lengkap. Dan setelah itu, kau boleh menerima hadiahnya. Terima kasih, Gusti. Ayo ikut aku. Baik, Gusti. Nah, rasanya tempat ini cukup aman. Sekarang kau boleh mulai dengan laporanmu, prajurit. Jangan kurangi atau ditambah-tambah. Laporkan apa adanya saja. Sepertinya kita sudah berada di pinggiran kota Singasari, Gusti. Mengapa? Kau takut? Cepat laporkan tugas yang sudah kau kerjakan itu. Baik, Gusti. Tapi sebelumnya hamba mohon ampun, Gusti. Mengapa harus minta ampun? Apa kau melakukan kesalahan? Ya. Hamba terpaksa membunuh teman hamba, Gusti. Ketika sedang terjadi pertarungan sengit dengan 3 orang asing itu, Gusti. Mengapa harus membunuh temanmu sendiri? Soalnya dia tertangkap, Gusti. Dia tidak sempat melarikan diri. Hamba takut peristiwanya ini bocor, Gusti. Maka hamba terpaksa menusuknya dengan pedang sebelum dia kabur meninggalkan alun-alun Singasari. Coba kau ceritakan peristiwanya dari awalnya. Oh, baik, Gusti. Waktu itu kami menunggu di sudut pintu gerbang yang gelap. Seperti apa yang Gusti Ardaraja perintahkan pada kami. Lalu? Lalu kami mendengar 3 orang utusan itu berjalan dengan dikawal 2 orang prajurit. Salah seorang di antara mereka berjalan sempoyongan karena mabok, Gusti. Kemudian setelah kurang lebih 10 langkah dari pintu gerbang, kami segera menyergap mereka. Bagaimana dengan 2 prajurit yang mengawal mereka? Mereka kelihatan bingung, Gusti. Mereka tidak berbuat apa-apa.
hanya melihat saja pertarungan sengit di antara kami. Tapi karena keributan itu, maka muncullah para penjaga regol dan para prajurit peronda yang kebetulan bertugas keliling pada berdatangan, Gusti. Lalu segera kabur kau, iya? Iya. Semula hamba masih berusaha menarik tangan teman hamba agar segera kabur, Gusti. Tapi nampaknya dia terluka di bagian kakinya. Melihat teman hamba tak mungkin diajak kabur, maka hamba mengambil keputusan untuk membunuhnya. Ampun, Gusti. Ampun. Hamba benar-benar terpaksa membunuh teman sendiri. Sudahlah, kau tidak bersalah. Karena itu tidak perlu minta ampun. Temanmu itu memang sudah seharusnya mati. Sebab kalau kau biarkan hidup, bisa membuat rencanaku berantakan. Oh, Gusti, ada orang-orang berkuda menuju kemari, Gusti. Kenapa? Kau takut? Seorang prajurit tidak boleh gentar menghadapi bahaya apapun juga. Tapi Gusti, siapa tahu mereka itu para perusuh. Siapa tahu mereka itu orang-orang jahat yang sering mengacau Singasari akhir-akhir ini, Gusti. Mereka sudah dekat. Kita lihat saja siapa mereka itu. Oh, Gusti, mereka berpakaian prajurit. Mereka memang prajurit. Apa kau tidak bisa mengenali pakaian seragam mereka? Oh, sepertinya prajurit dari kerajaan Gelang-Gelang. Iya, mereka memang prajurit dari kerajaan Gelang-Gelang. Karena itu, kita tidak usah takut. Bukankah aku putra Sang Prabu Jayakatwang, raja dari Gelang-Gelang? Tapi, mengapa Gusti Ardaraja membawa hamba ke tempat ini? Turunlah dari kudamu, prajurit. Aku akan memberimu hadiah atas jasa-jasamu membantuku. Prajurit, tidakkah kau punya kesopanan sedikit pun? Aku adalah Ardaraja, putra mantu Sang Prabu Kertanegara. Kau berani masih duduk di punggung kudamu sementara aku sudah berada di bawah. Cepat turun. Baik, Gusti. Hamba akan turun. Kemari, mendekatlah padaku. Baik, Gusti. Dengar, kau adalah seorang prajurit yang cerdik. Kau telah mengambil keputusan yang tepat dengan membunuh temanmu sendiri. Soalnya, hamba takut rahasia peristiwa ini akan bocor, Gusti. Memang kau benar. Rahasia peristiwa itu tidak boleh bocor. Tapi dengan terbunuhnya prajurit temanmu itu, belum bisa menjamin rencanaku ini akan bocor. Oh, apa maksud Gusti Ardaraja? Kau tahu mengapa aku masih belum yakin bahwa rencanaku itu tidak akan bocor? Jawabnya adalah karena kau masih hidup. Oh, Gusti, jadi... Iya, malam ini juga kau harus menyusul temanmu itu. Kuburkan orang ini baik-baik. Kuburkan di tempat yang tersembunyi, supaya tidak ada orang yang bisa mencium bau mayatnya. Carakannya, Sang Prabu Kertanegara sendiri nampak gusar begitu mendapat laporan dari Prana Raja. Selamat ya Sri Kertanegara. Selamat ya Sang Siwa Buddha. Terimalah sembah kami. Terimalah rasa hormat kami. Aku sangat menyesalkan mengapa hal ini bisa terjadi. Kami pun sangat menyesalkannya, Tuan. Tutup mulutmu. Aku yang akan bicara, bukan kau. Bukan siapa-siapa.
akulah yang akan memutuskan perkara ini. Tapi kami juga punya hak untuk bicara. Aku raja di sini. Sang Kertanegara, bibirnya bergetar waktu bicara. Suasana di Balai Paseban Agung menjadi hening. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan oleh Raja Singasari itu terhadap 3 orang utusan dari Mongolia? Silahkan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandano, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-28 ini didukung oleh para pemain Mamo Pratomo sebagai Kertanegara, Heri sebagai Diahwijaya, Kasdu Dewa sebagai Lembu Sora, Otis Perkasa sebagai Mengci, Asdi Swastra sebagai Empu Ranubaya, Dibyo sebagai pelayan, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati.
Pagi itu, Prabu Kertanegara memimpin pertemuan di Balai Paseban Agung yang dihadiri para pembesar kerajaan. Hadir pula ketiga utusan dari negeri Mongolia. Suasana menjadi tegang begitu pembicaraan sampai ke masalah pembunuhan seorang prajurit Singasari di pintu gerbang istana. Aku sangat menyesalkan mengapa hal ini bisa terjadi. Kami pun sangat menyesalkannya, Tuan. Tutup mulutmu. Aku yang akan bicara, bukan kau. Bukan siapa-siapa. Akulah yang akan memutuskan perkara ini. Tapi kami juga punya hak untuk bicara. Aku raja di sini. Dan kami adalah utusan seorang raja pula. Kami datang kemari mengemban titah seorang raja besar, seorang kaisar yang sudah menaklukkan seluruh daratan Cina dan bahkan sampai ke negeri Campa. Tuan Kertanegara tidak pada tempatnya memandang rendah kehadiran kami ya. Siapa itu yang memandang rendah? Kau jangan memutar balikkan cerita. Justru kalian inilah utusan yang tidak tahu diri. Aku ragu-ragu sekarang. Apakah kalian sekedar utusan ataukah mata-mata kerajaan asing? Kalau tuanku seorang raja besar, tuanku tidak akan berkata seperti itu. Mana buktinya bahwa kami mata-mata? Kami datang secara baik. Kami datang melalui pintu gerbang depan dan bukan menyelinap melalui pintu belakang. Apapun yang kau katakan, kehadiran kalian di sini telah membuat keributan. Bahkan telah menyebabkan kematian salah seorang prajuritku. Kalau soal kematian prajurit Singasari itu mau Tuan jadikan suatu perkara, kami berhak untuk membela diri kami. Kami justru tidak tahu apa-apa. Kami diserang oleh 2 orang prajurit. Dan hal seperti itu terjadi sampai 2 kali. Yang pertama kami alami waktu berada di rumah penginapan. Kalau soal tuntut-menuntut, kamilah seharusnya yang menuntut. Karena kami telah diperlakukan dengan seenaknya. Kami tidak dihargai sebagai utusan dan kami telah ditelantarkan. Aku tidak pernah mentelantarkan tamu-tamuku. Kalau memang tamu itu pantas mendapat penghargaan yang semestinya. Jadi menurut Tuan, kami tidak pantas mendapat penghargaan. Kalian mabok-mabok di negeri yang kalian kunjungi. Kalian membuat keributan hingga salah seorang prajurit kami terbunuh. Apakah itu perbuatan utusan yang pantas mendapatkan penghargaan? Kalian harus bisa berkaca dengan baik sebelum pergi kemana-mana. Iya, Tuan Kertanegara, Tuan telah menghina kami habis-habisan. Kami tidak akan melupakan kata-kata Tuan itu. Mengci! Kalau kau tidak terima, kau boleh melaporkan hal ini kepada kaisarmu. Maaf, Gusti. Sebaiknya pembicaraan mengenai peristiwa pembunuhan itu ditangguhkan dulu. Jangan ikut campur urusan ini, Paman Lembu Sora. Orang-orang Mongolia ini terlalu kurang ajar. Dan Tuan adalah seorang raja yang tidak tahu wadas kesopanan. Mengci! Kalau kau masih mengumbar mulutmu, kau dan teman-temanmu itu bisa tidak akan pernah pulang ke negeri leluhurmu. Maaf, Ayahanda Prabu. Hamba mohon hendaknya Ayahanda Prabu bisa mengekang hawa nafsu. Bagaimanapun mereka adalah utusan seorang raja. Sanggrama Wijaya, aku bukan anak kecil. Aku tidak membutuhkan nasihat siapa-siapa. Mengci, apa maumu sekarang? Katakan, mumpung aku masih duduk di singgasana ini. Kami hanya menyayangkan. Sebenarnya negeri ini indah sekali, tapi kami tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Aku pun tidak membutuhkan kehadiranmu di sini terlalu lama. Aku tidak pernah mengundangmu. Kalau kalian tidak kerasan,
kalian boleh pergi segera dari sini. Kami akan segera pergi setelah mendapat jawaban sulat dari pemerintah Singasari ya. Hei, dengar! Kalian tidak akan pernah mendapat jawaban surat itu. Kalau begitu, artinya Tuan telah menghina raja kami ya. Kau boleh mengatakan demikian pada Kublai Khan. Nah, lihat. Aku tidak sudi menjawab surat kaisarmu. Singasari tidak pernah memandang perlu bersahabat dengan negeri Mongolia. Tuan telah berani melobek-lobek surat kaisar kami ya. Tahukah Tuan apa itu artinya? Artinya aku menutup pintu persahabatan dengan kaisarmu itu, goblok. Singasari ya. Kasihan negeri yang cantik jelita ini ya. Suatu ketika negeri ini akan hancur lebur. Karena tidak tahan lagi membendung hawa amarahnya mendengar kata-kata Mengci, Prabu Kertanegara segera mencabut kerisnya. Sang Rama Wijaya atau Dia Wijaya buru-buru melompat untuk menghalangi ayah mertuanya. Oh, ayah. Jangan Ayahanda Prabu. Sang Rama Wijaya, minggir kau! Ampun Gusti, sarungkan kembali keris Gusti Kertanegara. Ingat, apa yang Gusti lakukan bisa menyangkut ribuan rakyat Singasari yang tidak tahu apa-apa. Mereka bisa menjadi korban perselisihan ini, Gusti. Paman Lembu Sora, jangan menghalangi aku. Aku melakukan ini justru untuk Singasari yang besar, Singasari yang megah perkasa. Mereka itu, utusan-utusan dari Mongolia itu, rupanya belum tahu siapa Kertanegara. Maaf, Tuan Kertanegara. Bagaimana Singasari bisa menjadi besar, bisa menjadi megah dan perkasa, kalau rajanya berjiwa kerdil? Gerakan Prabu Kertanegara sangat cepat, terbawa oleh hawa amarah yang hebat. Keris di tangannya membabat leher Mengci. Tapi Mengci segera menangkis dengan pedangnya. Sabetan yang kedua menyusul. Dan kali ini Mengci terlambat menghindar hingga wajahnya menjadi korban. Darah menetes di lantai Balai Paseban Agung. Sambil meraba wajahnya yang terluka, utusan dari Mongolia itu menuding ke arah Prabu Kertanegara. Kau raja yang tak tahu adat kesopanan, wah. Kau berani melukai seorang utusan? Aku tidak terima. Aku akan melaporkan hal ini pada kaisar. Laporkan pada kaisarmu. Tidak, nantinya Kertanegara akan jadi gentar. Sambil mengusap darah yang masih mengalir dari luka di wajahnya, Mengci dan dua orang temannya bergegas meninggalkan Balai Paseban Agung. Ayahanda memang keterlaluan. Kalau utusan yang bernama Mengci itu tidak segera mundur dan menyarungkan pedangnya, dia bisa pulang ke negerinya tinggal nama. Hamba yakin peristiwa ini akan membawa buntut kelak di kemudian hari, Gusti. Ya, kita telah gagal mengendalikan Ayahanda. Darah sudah memercik di lantai Paseban Agung. Ya, semuanya sudah terjadi, Gusti. Mau tidak mau, kita semua harus berani memikul akibatnya. Kalau sewaktu-waktu Kublai Khan mengirim bala tentara ke Singasari, kita harus melawan mereka sampai titik darah yang terakhir. Saya tak habis pikir, Paman Lembu Sora. Mengapa Ayahanda Prabu tidak berpikir panjang? Mengapa selalu terburu nafsu? Oh iya, Gusti Sang Rama Wijaya.
Bagaimana beritanya mengenai Pranaraja? Pranaraja gagal meredakan kemarahan Mengci itu. Orang-orang Mongolia itu langsung meninggalkan rumah penginapan menuju pantai Tuban. Maaf Gusti, kalau Pranaraja gagal, mengapa Gusti tidak mengulanginya? Maksud Paman, aku harus membujuk mereka itu. Apakah itu ada gunanya, Paman Busora? Hamba tidak dapat memastikan apakah ada gunanya atau tidak. Tetapi bukankah setiap usaha perlu dicoba? Kalau Gusti menyusul mereka sekarang ini, hamba rasa masih punya kesempatan untuk menemui mereka. Baiklah. Aku kira saran Paman Lembu Sora cukup masuk akal. Bukan kita takut berperang melawan bala tentara Kubilai Khan, Gusti. Tapi masih banyak persoalan di dalam negeri yang perlu ditangani. Terutama masalah kerusuhan yang melanda Singasari. Baiklah, Paman. Tolong siapkan kudaku. Kita berangkat secara diam-diam melewati pintu gerbang samping kiri. Sang Rama Wijaya atau Dyah Wijaya, putra mantu Sang Prabu Kertanegara, malam itu juga berangkat menyusul Mengci dan 2 orang temannya. Lembu Sora mengiringi di belakangnya. Malam itu mereka terus berkuda melintasi beberapa buah desa. Mereka hanya istirahat beberapa saat saja di desa Mameling. Menjelang pagi hari, mereka memasuki perbatasan desa Sarwadharma. Dan secara kebetulan sekali, mereka bertemu dengan Mengci dan 2 orang temannya di depan sebuah bangunan candi. Maaf, Tuan Mengci. Saya mengganggu sebentar. Saya seperti pernah melihat Tuan. Beliau adalah Gusti Sang Rama Wijaya, putra mantu Sang Prabu Kertanegara. Apakah Tuan diutus Kertanegara untuk minta maaf pada kami ya? Saya sangat menyesalkan peristiwa di Balai Paseban Agung kemarin. Dan secara pribadi saya ingin minta maaf pada tuan-tuan. Raja Singasari itu berhati culas. Kukira dia tidak sehebat seperti yang disombongkannya. Memang demikianlah watak Ayahanda Prabu. Iya, Tuan tidak perlu mengambil hati. Memang demikianlah perangai Sang Prabu. Mudah tersinggung, mudah marah, tetapi juga mudah pula melupakan semuanya. Tuan-tuan ingin aku melupakan golesan di wajahku ini ya? Itu tidak akan terjadi. Kertanegara harus bertanggung jawab atas luka di wajahku ini, wah. Nah, silahkan kembali ke Singasari dan katakan pada ayah mertua Tuan bahwa Mengci tetap akan meneruskan perkara ini ke tangan Kaisar. Sang Rama Wijaya tercenung sesaat sambil menggenggam tali kekang kudanya. Lembu Sora nampak sangat kecewa melihat sikap Mengci dan 2 orang temannya itu. Bagaimana, Paman? Agak sulit, Gusti. Kalau begitu tak ada gunanya kita di sini. Mari kita kembali ke Singasari. Mana guci tuaknya? Mana, kasihan mangkokku ini sudah kosong dari tadi. Ayo. Tambah tuanya, Pak Tua. Iya, semangkok lagi. Ayo. Tapi jangan sampai mabok ya. Kalau takut mabuk jangan masuk rumah minum.
tinggal di rumah saja, membantu istri mengupas bawang merah. Ayo, mana tuang sini? Ayo. Tua-tua bukannya sadar malah mabok-mabokkan. Jangan ngomong begitu. Kalau tidak senang orang mabuk, jangan membuka rumah minum. Aku membuka rumah minum ini mau cari untung, cari duit. Bukan mau membersihkan muntahan orang mabok atau menggotong orang mabok rumahnya. Orang ini mau cari enaknya sendiri saja. Kau mau ngajak ribut ya Pak Tua ya? Nah ini aku paling benci orang mabok. Karena selalu membuat keributan di mana-mana. Tidak selalu begitu. Itu pekerjaan anak-anak muda yang berjiwa pengecut. Mereka mabok supaya timbul keberaniannya. Lalu semua orang lewat ditantang berkelahi. Ya tentu saja ribut. Kalau kau mabuk untuk apa? Untuk melupakan kekasihmu di seberang sana, Pak Tua? Tidak usah dipikir. Kekasihmu sudah disamber orang. Orang ini pintar melucu juga. Jangan khawatir. Aku tidak akan mabuk. Aku minum semangkuk 2 mangkuk sekedar untuk menghangatkan tubuh. Supaya penyakit tulangku tidak terlalu nyeri. Aku tentu bukanlah tukang minum yang konyol seperti 3 orang asing itu. Kau mendengar juga berita itu, Pak Tua? Telingaku tidak akan menjadi rusak hanya karena minum semangkuk 2 mangkok tua. Ya, tentu saja aku mendengar berita itu. Berita itu terbang dengan cepat seperti punya sayap Raja Wali. Hampir semua orang tahu. Anak-anak kecil saja ribut membicarakan mereka. Tapi itu salah mereka sendiri. Minum di luar takaran dan akhirnya membuat keributan. Seorang prajurit terbunuh dan... Jangan kau teruskan lagi, Pak Tua. Jangan kau teruskan lagi. 3 orang asing yang kau ceritakan itu sekarang ada di sini. Memang benar apa yang dikatakan pelayan rumah minum itu. Mengci dan 2 orang temannya saat itu singgah di rumah minumnya. Semenjak meninggalkan perbatasan kota Singasari, mereka bertiga merasa enggan untuk singgah di mana-mana karena merasa menjadi perhatian orang di sepanjang perjalanannya. Bahkan di desa Sarwa Dharma, mereka sempat menjadi perhatian penduduk setelah sebelumnya terdengar bunyi kentongan bersahut-sahutan. Ada apa pelayan? Kau pasti membicarakan kami ya? Kami sudah tidak tahan lagi. Kami utusan dari sebuah negeri yang besar, loh. Tapi di sini kami menjadi buahan tontonan orang-orang. Maaf Tuan. Apakah araknya perlu ditambah lagi, Tuan? Tidak. Wah, arak negeri ini tidak enak. Baik, aku tidak doyan. Kalau begitu, akan saya ganti saja dengan air biasa, Tuan. Duduk. Aku tidak membutuhkan apa-apa. Aku hanya ingin tahu, apakah kau tadi sedang membicarakan kami atau tidak? Kau kira kami senang menjadi bahan pembicaraan murahan seperti itu? Dengar, rajamu, Kertanegara itulah yang patut dibicarakan di seluruh negeri ini. Rajamu yang tengik dan kelakuannya seperti badak itulah yang pantas ditertawakan orang. Maaf Tuan, jangan bicara seperti itu. Mengapa? Mengapa tidak boleh? Siapa yang melarang? Pembicaraan Tuan bisa mengundang bahaya. Aku tidak takut tuh. Aku tidak takut berhadapan dengan prajurit-prajurit Singasari ya.
kami pun prajurit pilihan di negeri kami ya. Lihat, kalau ada prajurit yang berani melalangku, dia harus berani pula menghadapi pedangku ini ya. Kalau kau ikut-ikut melalang, kepalamu akan segera putus dan menggelinding di lantai rumah minum ini. Tahu? Mengapa kau tertawa, Pak Tua? Tidak. Itu lucu sekali. Apanya yang lucu? Pedangmu itu lucu sekali bentuknya. Pak Tua, kau jangan sembarangan tertawa. Kau tahu, pedangku ini pernah 2 kali ikut dalam pertempuran besar. Iya. Dia sudah membunuh puluhan orang. Tapi pedangmu itu memang lucu. Pantasnya untuk memotong bonggol-bonggol kayu hutan. Kurang aja loh. Kali ini pun aku menjadi tertawan orang tua bangka tak berguna. Jangan Tuan, jangan. Maafkan dia Tuan. Dia memang agak tidak beres otaknya. Minggir kau pelayan. Aku sudah tidak sabar lagi loh. Kunuk tua. Itu akan merasakan ketajaman mata pedangku. Dia. Karena marahnya, Mengci menebaskan pedangnya ke arah Pak Tua yang segera melompat ke samping. Pedang yang besar itu berkelebat dan akhirnya membelah menjadi 2 sebuah meja minum. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Siapakah Pak Tua yang berani itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.